Hai Amici, welcome to channel YouTube aku Jiglisius. Hari ini aku mau ngelanjutin video aku series tentang Becoming Her, membahas transformasi aku yang sebelumnya kayak gini nih sehingga menjadi kayak gini. Tapi aku nggak akan cuman membahas tentang perubahan fisik dan diet-dietan sekitar olahraga doang, enggak. Aku mau membahas tentang transformasi yang aku lakukan di umur aku 35 sampai 39 tahun. Dan yang mau aku bahas di sini bukan cuman tentang glow up atau transformasi secara fisik aja ya. Di video ini juga aku bakalan ngebahas tentang plus minusnya, terus kendala-kendala yang terjadi sama aku, terus semuanya yang aku lakukan. Dan mungkin nanti di depan kalian bakal melihat hal-hal yang sebenarnya pro atau kontra, tapi aku udah siap dengan itu. Yang mau aku bikin di sini bener-bener kejujuran apa aja yang aku lakuin, proses apa aja yang aku jalanin, strugglingnya kayak gimana, dan gimana cara aku menghadapi strugglingnya. Makanya video ini tuh buat kalian yang umurnya udah 30-an mungkin, atau buat kalian yang udah capek kerja, buat kalian yang selama ini tuh kayak kehilangan diri sendiri karena terlalu lama ada di survival mode, terlalu lama ngurus rumah, terlalu lama ngurus suami, terlalu lama ngurus anak, pengen menemukan diri kalian kembali, pengen glow up lagi, pengen ngerasain that butterfly era, ngerasa happy lagi setiap bangun pagi, pengen ngerasa jadi cantik lagi. Ini video ini tuh buat kalian. Tapi kalau kalian masih umur 20-an, masih dalam tahap exploring apa yang kalian suka, masih dalam tahap menjelajahi dunia ini, mungkin bakalan agak kurang relate kali ya sama video ini. Tapi kalau kalian masih mau nonton video ini, it's okay banget ya. Tapi sekali lagi video ini tuh tentang menemukan diri kita kembali supaya kita bisa merasa bahagia lagi walaupun kita udah nggak umur 20-an. Kalau di seri yang pertama kemarin aku ngebahas tentang finding your why, kenapa, sehingga aku menemukan salah satu why yang bikin aku tetap bertahan sampai sekarang. Dan menurut aku menemukan alasan kenapa itu amat sangat penting supaya pada saat kita capek, supaya kita pada saat pengen mundur tuh kita cukup istirahat lalu kita maju lagi. Hari ini kita akan ke step yang berikutnya, step yang aku lakuin dalam perjalanan aku glow up. Setelah aku menemukan alasan why-nya, hal pertama yang aku lakukan adalah daftar member gym. Kayaknya tuh itu sekitar tahun 2022 atau 2023. Kenapa ujungnya daftar member gym? Jujur aku juga nggak tahu alasannya kenapa pada saat itu. Tapi pada saat itu hal terfancy, hal terumum yang dilakukan oleh orang-orang untuk nurunin berat badan itu adalah daftar member gym. Dimana si gymnya itu mega gym gitu, gym-gym yang ada di mall, daftar dan orang-orang tuh menunjukkan hasil before after mereka setelah mereka nge-gym. Jadi ya yang ada di pikiran aku, ya udah kita daftar gym aja. Tapi sampai hari ini, sampai umur aku 39 tahun, aku bisa bilang daftar member gym pakai PT selama 1 tahun itu adalah investasi yang menurut aku amat sangat berpengaruh sama hidup aku sekarang dan amat sangat berguna. Sebenarnya pada saat awal-awal aku mau bikin series ini, aku agak kebingungan nih mau naro gym ini tuh di part mana gitu. Karena sebenarnya momen-momen aku olahraga tuh banyak banget, berproses juga, nggak langsung daftar gym. Tapi menurut aku akan start dengan daftar gym ini karena ini tuh benar-benar merubah hidup aku. Nah ini hal yang sering terjadi. Aku nge-share sesuatu yang ternyata memang cukup butuh duit, cukup butuh biaya, lalu akan ada yang komen kalau ya kamu mah enak Kak, ada duitnya, atau ya pantes lah kamu bisa gitu karena kamu ada duitnya. Aku umur 2022-2023 itu berarti sekitar umur 34 tahun, 35 tahun. Aku baru mulai berolahraga saat itu karena pada saat muda, pada saat umur 20 tahun aku gak punya uang sama sekali. Aku harus jaga di pushcart yang ada di mall tuh, yang kalau misalnya di lobby mall tuh suka ada pameran-pameran. Nah, aku tuh buka yang kayak gitu karena aku gak punya uang untuk ngegaji pegawai. Aku jaga sendiri dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam sampai mall tutup. Kalau misalnya kalian bilang ya lo enak sih ada duit, enak banget ya, wajar lah kamu kayak gitu karena kamu ada duit.
Aku bisa bilang aku sama suami aku di umur 35 tahun akhirnya kita bisa mulai menjalani hidup kita dan punya uang ya karena pada saat umur 20 tahunan itu kita ada di survival mode, kita harus bekerja keras, nggak inget siang atau malam, nggak inget jam makan, nggak inget capek supaya kita bisa hidup layak di umur kita yang sekarang. Jadi kalau misalnya kalian dengan enteng bilang ya kamu enak sih gini-gini, makanya aku bilang dari awal kalau misalnya video ini tuh untuk kalian yang sebenarnya udah lama ada di survival mode kayak aku dulu tuh dari umur 20 sampai 30 tuh kerja terus, nggak punya kesibukan, nggak tahu harus mulai dari mana. Lalu tiba-tiba pengen menemukan lagi butterfly era, pengen menemukan lagi kebahagiaan, pengen menemukan lagi passion dan pengen glow up. Nah, video ini buat kalian. Aku ngasih tahu gimana aku start untuk bisa jadi diri aku yang sekarang. Walaupun ya sebenarnya itu juga bukan hal mutlak harus daftar gym ya. Sebelum aku mulai gym, aku tuh mulai dulu dari olahraga di rumah. Aku nonton video-video olahraga, ya kita semua pasti mengalami lah era clothing yang olahraga itu susah banget, kayak capek banget sampai aku baca-baca tentang HIIT cardio. Terus aku beli baju olahraga yang ada di Shopee supaya mood olahraga aku muncul. Aku bangun pagi, aku mencoba setidaknya bergerak, setidaknya melakukan olahraga, ngikutin di YouTube. Aku beli yoga mat, aku pakai sepatu gitu setidaknya supaya aku tuh mood olahraganya dapat banget. Dan itu cukup membantu sebenarnya. Sampai akhirnya aku ngerasa bosan sendiri. Dan aku tidak merasa ada progres yang signifikan pada saat itu. Jadi makanya aku daftar member gym. Nah pada saat itu aku tuh daftar member gym di Celebrity Fitness di PVJ. Pada saat aku daftar itu tuh harganya kan kita harus bayarnya full selama 1 tahun ya. Jadi aku tuh kontrak selama 1 tahun. Dan karena pada saat itu aku kebingungan, belum pernah nge-gym sama sekali. Terus males juga nyari-nyari video-video tutorial yang ada di gym, terus nggak tahu caranya juga dan takut kalau misalnya nanti cedera. Akhirnya aku bilang sama suami aku, boleh nggak nih daftar gymnya itu sekalian aku pakai PT. Nah supaya akunya nyaman, terus kalau ke gym juga nggak risih, aku memutuskan nyari PT yang cewek. Karena kalau menurutku kalau misalnya sama cewek tuh kayaknya aku lebih bisa ngobrol juga ya, terus aku juga nggak akan terlalu segan. Beruntungnya saat itu aku menemukan PT yang cukup cocok, yang akhirnya dia juga jadi PT buat suami aku. Jadi kita berdua tuh PT-nya sama. Sebelum aku mau nayangin video ini awalnya, aku tuh mau bikin video sebenarnya kayak poin-poinnya doang. Kayak misal yang aku lakukan pada saat aku bisa transformasi tuh, pertama find your why, terus kedua ke gym, terus ketiga atur makan. Nah cuma gitu-gitu doang secara singkat. Tapi setelah aku sadari ternyata banyak banget struggling yang aku rasakan, up and down-nya bukan hanya tentang daftar gym. Karena saat daftar gym aja tuh banyak banget kendalanya gitu. Sebelum aku bisa bilang kalau wah gym ini tuh mengubah hidup aku, itu tuh banyak banget up and down, pengen berhenti, merasa gagal, itu juga sama, banyak banget. Nah aku ngerasa setiap stepnya tuh kayaknya harus diceritain deh. Dan aku pun sebelumnya pernah mengalami yang namanya gagal memahami apa itu glow up dan transformasi. Karena awalnya aku pikir glow up sama transformasi itu hanya sebatas badan kita jadi bagus, jadi lean, muka kita jadi tirus, terus ukuran baju kita mengecil, dan setelah itu kita jadi lebih pede, kita mengikuti standar cantik yang ada di Pinterest, kita ngikutin standar cantik yang ada di Instagram, lalu kita akan happy, kita akan puas sama hasilnya. Sampai waktu kemarin aku beli baju tuh, biasanya aku beli baju tuh size XL atau XXL, sekarang aku kalau beli baju tuh size M. Kalau beli online pun mostly biasanya aku pakai size M. Ada momen di saat perubahan size baju aku cukup jauh gitu ya. Ada momen aku tuh tidak merasa happy karena ternyata transformasi fisik yang dikasih sama Pinterest, yang dikasih sama Instagram, tentang gimana kita harus cantik, tentang gimana kita harus beli baju olahraga mahal, itu tuh ternyata transformasinya tuh lebih ke konsumtif, bukan transformatif. Jadi bukan tentang transformasinya, tapi lebih ke berbelanjanya. Dan itu ternyata gak bikin aku happy karena itu tuh bukan diri aku sendiri. Dan aku tuh merasa bahwa kok perasaannya walaupun berat badan gue udah turun tuh bukan seperti yang gue bayangkan ya. Kok dulu gue selalu membayangkan kalau misalnya berat badan gue turun tuh gue akan lebih happy, akan lebih bisa berteman sama diri sendiri, akan lebih bisa menerima diri sendiri. Ternyata enggak. Nah dari situ aku menyadari bahwa oh video ini tuh harus dibuat bukan hanya cuma sekedar poin-poin aku nge-gym,
aku defisit kalori, aku makan, aku oplas. Ternyata nggak kayak gitu. Aku menceritakan poin per poinnya. Waktu aku daftar gym, aku kan pakai PT selama setahun. Itu seminggu 2 kali, kalau enggak seminggu 1 kali. Jujur ilmunya masih kepake banget sampai sekarang. Dan kayak sekarang kan aku tinggalnya di apartemen ya. Di apartemen itu di bawahnya ada gym yang menurut aku cukup lah untuk latihan sendiri gitu ya. Bukan yang mau jadi atlet. Jadinya pada saat ada alat gym, karena aku udah pernah pakai alatnya, aku udah tahu fungsi-fungsi alatnya. Sekarang kalau misalnya aku latihan tanpa PT pun, aku udah bisa. Bahkan kalau misalnya aku latihan pakai dumbbell gitu, aku udah tahu gerakannya apa aja karena selama 1 tahun itu diajarinnya cukup banyak. Kalau misalnya kalian, aku pernah nerima DM yang isinya gini, Kak, kalau misalnya aku tuh mau nurunin berat badan ya, aku tuh lebih baik pilih pilates dulu atau pilih nge-gym dulu atau aku cardio dulu aja ya. Dia nanya kayak gitu dan dengan tepat aku jawab nge-gym dan cardio karena 2 hal itu yang bisa merubah hidup aku. Aku nggak bilang pilates jelek, tapi ini kan berdasarkan pengalaman pribadi aku. Kalau nggak salah ya, biaya waktu aku nge-gym itu sebulannya 375.000. Dan itu tuh kontrak selama 1 tahun, jadi 12 bulan. Terus kalau bayar PT-nya itu kalau nggak salah sekitar 4 jutaan. Aku nggak tahu sih bayar PT sekarang berapa, cuman seingat aku tuh kayak 3,7 atau sampai 4 jutaan lah selama 1 bulan. Pokoknya sekali pertemuan itu jatuhnya kayak sekitar 300 ribuan gitulah, apa 250 ribuan. Durasi latihannya biasanya selama 1 menit. Aku diajarin pakai alat-alatnya, aku diajarin cara-cara pakai alatnya. Dan jujur selama 1 tahun itu aku belum pernah cedera sama sekali. Aku pernah jatuh sih, tapi jatuhnya juga karena aku yang teledor, bukan kesalahan dari si PT-nya. Karena aku punya ADHD, jadi sebenarnya gampang banget jatuh. Dan selama aku latihan 1 tahun, aku tidak pernah cedera. After aku latihan sama PT, setiap aku latihan sendiri, aku juga gak pernah cedera. Karena waktu itu kebetulan aku dapat PT-nya tuh cocok. Jadi dia gak hanya menjelaskan alat, tapi dia juga menjelaskan tentang yang namanya ego lifting. Dia juga ngejelasin kapasitas badan. Dia juga ngejelasin tentang gimana sih kalau misalnya kita datang ke tempat gym tuh attitude-nya harus seperti apa. Banyak lah yang dia jelasin dan aku ngerasa cocok sama PT itu. Makanya kita bisa bertahan sampai 1 tahun. Alasan aku kenapa memilih daftar gym sebagai opsi yang pertama adalah karena waktu berat aku 86 kilo, itu aku udah nggak bisa berfungsi dengan normal. Pertama, aku udah nggak bisa ngebungkuk. Jadi kalau misalnya kita lagi berdiri, jalan, terus ada bolpen jatuh nih. Nah, kan kita tuh biasanya kayak pinggangnya ngebungkuk ngambil barang, itu nggak bisa. Punggung aku sakit, lutut aku sakit, diajak jalan jauh sedikit aku capek. Nafasnya juga pendek banget. Terus kalau misalnya aku mau ngangkat barang nih, misalnya ngangkat belanjaan, ngangkat galon, itu udah pasti nggak bisa. Karena aku aja sama berat badan aku tuh sendiri tuh nggak kuat berat. Terus kalau udah cewek tuh pasti menstruasi nggak lancar. Dan selain itu tidur juga nggak nyenyak. Jadi seringnya tuh tidur tuh sering kebangun atau susah tidur atau tidurnya tuh gelisah. Jadi aku tuh kayak tidak fungsional aja gitu sebagai manusia. Banyak nggak bisanya, mau ngangkat ini nggak bisa. Jalan juga kayaknya gampang capek gitu. Sampai akhirnya setelah aku mencoba gym, kayaknya mulai kerasa tuh after bulan kedua apa bulan ketiga. Yang paling aku rasakan adalah aku bisa membedakan badan aku yang sehat, badan aku yang kuat, badan aku yang punya otot dengan badan aku yang waktu itu 86 kilo, nggak ada ototnya, nggak punya stamina, lemah lunglai. Itu kerasa banget. Kalian bayangin, aku yang awalnya nggak bisa ngangkat galon, bisa ngangkat galon. Aku yang awalnya kalau ngangkat belanjaan banyak tuh males banget karena berat, nafasnya pendek. Begitu aku mulai gym, aku tuh kuat ngangkat galon, aku tuh kuat ngangkat belanjaan. Badan aku tuh lebih fit, aku juga gak gampang capek. Perubahan badan yang fit, yang sehat dengan badan aku yang dulu, yang lemah lunglai, gak kuat ngapa-ngapain, itu bener-bener kerasa banget. Sampai aku tuh berpikir gini, oh enak banget ya punya badan yang kuat. Oh enak banget ya jadi cewek yang bisa jalan jauh kayak gini. Oh enak banget ya jadi cewek yang bisa ngangkat barang berat sehingga nggak perlu butuh bantuan orang kalau ngangkat-ngangkat. Karena saat itu aku bisa sampai deadlift itu 60 kilo. Terus kalau misalnya aku squat itu aku udah bisa sampai kayak
65 kiloan gitu aku bisa, karena kaki aku pada saat itu cukup kuat. Itu perbedaannya. Badan yang sehat, badan yang fit itu sangat memudahkan kita, bikin kita jadi lebih semangat. Dan karena sebelumnya aku loyo banget, lemah lunglai banget ya, begitu aku merasa kuat, aku langsung berpikir, oh jadi gini ya punya badan yang sehat. Oh jadi gini ya punya badan yang kuat. Wah enak banget sih, aku gak mau sih berhenti nge-gym, karena kalau punya badan kayak gini tuh enak banget. Pada saat bersamaan waktu itu aku juga sempat liburan ke Bangkok dan liburan ke Korea waktu itu. Itu kan harus banyak banget jalan ya. Aku yang sebelumnya jalan itu gak kuat lama, begitu aku liburan after nge-gym, kerasa banget bedanya. Bener-bener aku bisa kuat jalan seharian, aku bisa nenteng-nenteng belanjaan tanpa rasa capek. Perasaan itulah yang aku rasakan, yang bikin aku sampai detik ini tidak mau meninggalkan olahraga. Yang sampai detik ini walaupun sekarang aku olahraganya ganti padel, aku lebih banyak kardio, aku gak mau ninggalin nge-gym, aku gak mau ninggalin weight training, karena perasaan bahwa badan aku kuat, badan aku sehat, badan aku bisa berfungsi dengan baik, itu yang bikin aku bisa konsisten sampai sekarang. Perbedaan saat aku gak bisa ngambil barang di lantai dengan perbedaan pada saat aku bisa ngangkat galon, itu kerasa banget. Dan itu yang bener-bener aku ingat bahwa oh berkat nge-gym, oh berkat olahraga, badan aku tuh bukan cuman jadi lebih singset, tapi bikin badan aku tuh jadi lebih kuat. Kuat seperti ini yang aku mau, bahkan sampai aku tua. Tapi perjalanan nge-gym itu tidak berjalan mulus. Karena apa? Nggak ada yang ngasih tahu sama aku kalau kita nge-gym itu lapar terus bawaannya. Tidak ada yang ngasih tahu juga sama aku kalau kita nge-gym itu asupan proteinnya harus lebih banyak. Waktu itu kan aku kayak, oh ya udahlah orang-orang nge-gym, gue nge-gym juga deh gitu. Ternyata ya kalau kita mau nge-gym, pengen punya badan yang lean, pengen punya badan yang lebih kurus, otomatis yang terjadi itu harusnya kita punya kesadaran penuh untuk menjaga pola makan juga, untuk makan protein sesuai dengan protein yang harus kita makan, dan kita tuh harus jaga makan gitu. Nah waktu itu nggak ada yang ngasih tahu aku, jadi bisa dibilang berat badan aku tuh dari 86 mungkin turun jadi 82 kilo lah. Dan sebenarnya kelihatan tapi enggak yang signifikan banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya untuk nurunin berat badan, waktu itu aku pakai cara gym, aku enggak terlalu berhasil juga sih. Karena memang secara turun berat badan ya enggak seturun itu waktu aku nge-gym. Tapi yang membuat aku bertahan sampai sekarang pengen olahraga, pengen nurunin berat badan, karena perasaan yang dulu badan aku tidak berfungsi, begitu aku kuat, aku jadi sangat-sangat happy. Nah waktu itu juga aku belum ngerti sama yang namanya stress eater. Jadi sebenarnya yang aku pikirin tuh cuman gini, oh berarti gue harus olahraga sesering mungkin, dibakar sebakar-bakarnya nih semua kalori dan semua lemak, aku akan kurus gitu pada saat itu. Karena memang nggak banyak tahu ilmu juga, nggak banyak tahu tentang info-infonya juga, belum tahu bahwa ada yang namanya tuh karena hormon, belum tahu ada yang namanya stress eater, dimana ternyata aku tuh stress eater sebenarnya. Itulah alasan yang ternyata susah banget bikin aku untuk ngurangin makan atau diet, karena aku tuh stress eater. Dulu tuh aku nggak ngerti, jadi pada saat nge-gym nih misalnya pagi beres nge-gym tuh luar biasa lapar karena nge-gym tuh capek banget. Nah awal-awal sih ya kayak makannya tuh dada ayam, terus makannya tuh sate yang dada ayamnya gitu. Tapi lama-kelamaan tuh karena memang aku basicnya nggak suka masak dan ya skill masak aku so-so lah. Pada akhirnya makannya tuh jadi berantakan lagi, dan itu menjadi kendala buat aku bahwa oh ternyata tidak segampang itu ya untuk sampai aku bisa nurunin berat badan. Nggak sesimpel itu ya, bahwa ternyata pengen glow up itu hanya bergantung sama nge-gym, karena ternyata pertama aku tuh stress eater, makan aku tuh harus dibenerin banget gitu, bukan cuman tentang daftar gym. Tapi aku merasa beruntung waktu itu aku daftar gym dulu, jadi aku tahu yang perbedaan badan aku saat sehat dan enggak, badan aku juga jadi lebih sehat. Kalau mungkin dulu aku startnya dengan memperbaiki makan dulu tapi olahraganya nggak aku rajinin, mungkin saat itu berat badan aku turun, aku makin malas olahraga,
dan berat badan aku jadi yoyo lagi gitu. Jadi emang sangat berpengaruh tahu fungsi olahraga buat kita. Walaupun saat itu ya berat badannya nggak turun jauh juga sih. Nah beruntungnya kalau sekarang tuh kan banyak banget info dari Instagram, dari TikTok. Cuman yang harus digarisbawahi adalah banyak juga info-info yang salah, banyak juga info-info yang asal-asalan, banyak juga orang-orang yang bikin konten hanya demi engagement. Jadi kita juga harus pinter-pinter nih melihat info-info itu, cari tahu lagi. Sekarang kan ada yang namanya ChatGPT. Kita bisa googling, cari tahu ini tuh bener nggak sih infonya tentang nurunin berat badan gitu. Jadi kita tuh bisa tahu bahwa gue tuh nurunin berat badan tuh susah bukan hanya gara-gara nggak olahraga doang. Karena ada temen aku yang olahraga tuh udah hampir seminggu 6 kali, liburnya cuma 1 hari doang, tapi ya berat badannya tuh stuck, malah dia makin gendut. Ternyata dia cari penyebabnya apa. Itu bisa macam-macam. Nah itu pun yang telat banget aku sadarin, baru aku sadarin setelah sekarang-sekarang. Terutama stress eater atau menjadikan makanan itu kayak reward. Jadi kalau misalnya lagi happy dapat bisnis, kita makan-makan. Aduh aku lagi happy nih karena ternyata aku bisa nyelesain tugas ini, makan-makan. Nah itu juga bisa jadi penyebab kita tuh jadi makin lama berat badannya naik. Dan pola pikir itu yang nanti aku bakal bahas juga di seri yang terpisah. Tapi kalau menurut aku, kalian adalah orang yang ingin menemukan diri kalian lagi, pengen menemukan butterfly di dalam diri kalian lagi, pengen happy lagi, pengen kayak merasa jadi cantik lagi, jadilah sehat. Start dengan daftar gym. Nge-gym itu berguna banget dari umur 20-an, 30-an, 40-an, 50-an. Cari deh di sosial media, banyak banget ibu-ibu yang umurnya kayak udah 50-an, udah 60-an. Karena nge-gym mereka tuh masih kuat, mereka tuh masih bisa jalan jauh, mereka masih bisa ngangkat-ngangkat yang berat-berat. Jadi menurut aku, untuk menemukan diri kalian bukan hanya tentang casingnya aja yang diganti, bukan hanya tentang badan kita yang semakin kurus, baju-baju kita yang semakin estetik, tapi badan kita juga harus berfungsi dengan baik dan kita juga harus sehat. Dan caranya sehat adalah dengan olahraga, dan olahraganya olahraga yang bener gitu. Kalau misalnya kalian merasa, tapi kalau ke gym tuh masih mahal, nggak sanggup apalagi bayar PT, coba olahraga di rumah, dirutinin. Kalau aku sih tetap menyarankan kalaupun kalian yoga, kalaupun kalian pilates, tetap harus masukin angkat beban supaya otot kalian itu jadilah. Jadi otot-otot ini tuh akan melindungi tubuh kita, akan melindungi tulang kita, dan bikin kita jadi lebih sehat. Nanti di video berikutnya aku akan membahas tentang atur pola makan atau perjalanan oplas aku. Aku masih belum nentuin sih kira-kira yang mana, tapi semoga video ini bisa mencerahkan apalagi buat kalian yang mungkin secara karir udah oke, secara duit udah cukup nih gue. Atau kalian merasa bahwa aku udah punya tabungan sih, aku udah cukup hidup layak sih, tapi kok kayak hampa ya, tapi kok kayak ngapain lagi ya, kok kayak nggak ada passion apa-apa gitu. Start dengan mulai olahraga. Kalau kalian malas gym, cari olahraga yang kalian suka tapi harus masukin gymnya. Baca deh pokoknya, banyak banget artikel yang bilang kalau nge-gym itu penting. Oke, paling segitu dulu. Nanti aku akan membahas Becoming Her episode berikutnya. Bye-bye.